Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kali ini yang bertemakan pengalaman guru mengajar materi Pancasila bersama saya, Guru Syahmatul Imam, mahasiswa PDSD Angkatan 2023 Universitas Negeri Surabaya. Kalian penasaran dengan narasumber di samping saya ini? Bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firdaus Rudia, guru kelas 2 di SDN Pematren 1, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo. Baik, langsung saja ke pertanyaan. Bagaimana pengalaman pertama Ibu saat mengajar PPKN? Untuk dalam pengajaran PPKN ini yang pertama-tama saya mencari kemampuan awal siswa. Kemampuan awal itu meliputi minat siswa seperti apa, kemudian gaya belajarnya seperti apa. Baru kemudian setelah itu nanti saya masukkan ke materi-materi, salah satunya PPKN, itu nanti saya selesaikan. Nah, kalau saya dalam mengajarnya itu ya senang-senang saja ya, karena anak juga kelas 2 juga masih lucu-lucunya gitu ya, terus kemudian penuh semangat. Jadi ya dalam mengajar PPKN maupun pelajaran lain ya sangat menyenangkan sih bagi saya. Bagaimana Ibu membangun keterlibatan siswa dalam pelajaran PPKN? Apakah ada metode khusus yang efektif untuk menghadapkan PPKN? Untuk dalam membangun keterlibatan siswa itu tentunya tidak hanya di pelajaran PPKN saja. Cuma kalau di dalam pelajaran PPKN itu untuk strateginya itu tergantung apa yang mau diajarkan, tujuan pembelajaran apa yang mau dicapai. Jadi kekhususan itu tidak selalu misalnya PPKN hanya memakai strategi ini, tidak seperti itu, tetapi khususnya itu adalah PPKN-nya tentang apa dulu. Jadi PPKN-nya tujuannya apa dulu, itu nanti yang menentukan strategi apa yang mau dicapai. Seperti itu. Jadi strateginya ya tentunya akan membuat siswanya yang aktif ya, karena gurunya sebagai fasilitator seperti itu. Tapi nanti juga itu akan dipengaruhi oleh materi yang akan diajarkan atau tujuan pembelajaran. Dalam pengalaman Ibu mengajar PPKN, apakah pernah menghadapi tantangan atau kesulitan tertentu, dan bagaimana cara Ibu untuk mengatasi kesulitan tersebut? Kalau tantangan, terutama di kelas 2 dan yang sering kalinya itu adalah anak-anak ini mungkin masih ada yang beberapa ini yang belum belajar membaca. Nah, untuk yang belum belajar membaca ini saya belum ada perlakuan khusus ya. Jadi tugas-tugasnya dan lain-lainnya tidak saya samakan dengan yang lain yang sudah bisa membaca. Jadi akhirnya itu berbeda dari pembelajaran diferensiasi tergantung cakapan anak. Nah, kemudian kalau di lebih khususnya ke PPKN-nya sendiri, untuk tantangannya paling kelas 2 itu kan masih seputar penguatan terhadap Pancasila, lambang-lambang simbol-simbol Pancasila, kemudian aturan-aturan di rumah dan sebagainya. Jadi tantangannya itu adalah untuk membuat apa yang dipelajari di sekolah itu juga diterapkan di anak-anak dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya aturan di rumah, aturan di sekolah. Nah, tantangannya adalah membuat aturan-aturan itu agar tidak hanya diingat oleh siswa tapi juga diterapkan di rumah. Nah, dengan cara apa itu biasanya saya beri contoh di kelas, misalnya aturan di kelas adalah apa tidak boleh. Misalnya aturan di kelas adalah mendengarkan dulu saat saat pembelajaran seperti itu. Nah, ketika ada anak yang ramai, sudah suasana sedang ramai, nah, maka saya buat seperti ice breaking, atau kemudian saya ingatkan anak yang ramai seperti itu sehingga anak itu bisa kembali fokus di belajar. Nah, kemudian kalau misalnya aturan di kelas contohnya adalah menjaga kebersihan kelas. Nah, dengan cara apa menjaga kebersihan kelas? Contohnya adalah dengan sepatu diletakkan di atas sepatu, kemudian membuat daftar tiket kelas dan itu dilaksanakan. Jadi ketika piket saya tidak hanya membuat daftar piket tetapi tidak mengawasi anak-anak sedang piket, tapi saya juga menyapu kelas bersama anak-anak seperti itu sehingga anak siapa yang tak piket itu saya tahu. Nah, seperti
seperti itu. Tantangannya ya kadang ya kita dengan anak-anak ya kadang-kadang ada yang lupa tidak perlu kasih kartu, kemudian kadang ada yang langsung pulang seperti itu. Makanya biar tidak langsung kabur pulang melupakan jadwal tiket, selalu saya ingatkan hari ini hari apa yang tiket ini nanti kita bisa bahas sama-sama seperti itu. Tapi ibu ikut terjun. Ya, ya, jadi tidak hanya materi yang diberikan, tapi juga diberikan contoh seperti itu. Bagaimana ibu memotivasi siswa untuk aktif berpartisipasi dalam pembelajaran? Kalau untuk aktif dalam pembelajaran itu kan saya seperti ini, saya itu punya stempel gitu ya. Jadi stempel itu saya berikan. Kalau misalnya anak-anak itu aktif, misalnya aktif itu menjawab pertanyaan, nah itu kita jawab secara lisan ya, dia yang bisa ajukan tangan. Kemudian kalau nanti benar saya beri stempel. Atau misalnya yang mau dapat tugasnya dengan tepat waktu dan benar saya beri stempel. Nah, pemberian stempel itu akhirnya membuat anak itu semakin tertarik untuk aktif dalam pembelajaran. Nah, stempel itu tidak hanya dikumpul, tidak hanya sekedar stempel, tapi nanti biasanya saya beri reward. Jadi siapa yang stempelnya terbanyak dalam 1 bulan itu nanti tiga anak yang terbaik itu nanti saya beri reward seperti itu. Nah, sehingga anak itu berlomba untuk aktif dalam pembelajaran gitu. Nah, nanti di bulan depannya lagi juga sama, jadi stempel itu tidak dikumpulkan terus tapi tidak pernah diapa-apakan, tapi habis 1 bulan nanti dihitung terus mulai lagi dari awal lagi, sehingga siapa yang mendapatkan stempel terbanyak di bulan pertama itu berbeda dengan di bulan kedua dan seterusnya. Nah, selain itu juga saya selalu memberikan penguatan yang positif ya, dalam arti ketika anak itu bisa mengerjakan dengan benar, kemudian sekali salah itu dia sudah berani maju, itu saya selalu misalnya ayo berikan aplaus bila tepuk tangan dan seterusnya. Kemudian juga misalnya kita nyanyi bersama-sama, itu yang membuat suasana kelas itu lebih semangat seperti itu. Untuk nilai-nilai Pancasila kan perlu ditanamkan sejak dini ya. Apakah ibu memiliki strategi khusus untuk mengajarkan nilai-nilai Pancasila kepada siswa? Kalau untuk nilai Pancasila, kalau dari Pancasila sendiri itu kan selalu saya pertama mengajak anak untuk hafalan Pancasila. Jadi setiap ada kesempatan itu menghafalkan Pancasila. Jadi anak itu tidak lupa dengan bunyi-bunyi sila Pancasila 1 sampai 5. Nah, kemudian setelah itu tidak berhenti hanya sampai menghafal Pancasila, tetapi juga nilai-nilai yang ada di dalam sila itu juga dipahami dan diterapkan, termasuk juga simbol-simbolnya. Jadi dalam setiap tanya jawab, misalnya ya sila yang pertama itu misalnya berbentuk bintang, apa maknanya bintang, kemudian apa yang dipilih itu kok bintang, kok bukan misalnya bulan atau komet. Nah, jadi kan saya buat seperti itu. Nah, kemudian nanti ada anak-anak tanya jawab seperti itu, menjawab, terus nanti saya jelaskan, saya beri pengertian, saya beri maknanya dan contoh-contohnya. Nah, contoh-contoh itu juga terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam keseharian. Jadi tidak hanya misalnya menyebutkan contoh sila pertama, contoh sila kedua, dan seterusnya sampai sila kelima, tapi juga diterapkan. Misalnya dalam sila kelima, kita membudayakan hidup hemat. Nah, penerapan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari adalah membudayakan hidup hemat. Maka saya beri contoh pada saat cahaya matahari ini sedang terang-terangnya, ya, anak belajar ini kalau tidak mendung itu kan terang ya, maka tidak memerlukan lampu. Jadi ya saya tidak menyalakan lampu. Kemudian di kelas itu kan ada kipas. Nah, ketika selesai atau saat istirahat tidak ada anak di kelas, ada selesai pembelajaran pulang, maka saya selalu mengingatkan jangan lupa kipasnya dinyalakan. Nah, ini kan termasuk budaya hidup hemat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian juga saya beri contoh, kita satu kelas ini banyak, ada 24 anak. Nah, kemudian 35 bersama gurunya, ada 35 orang di dalam kelas yang terdiri guru dan suara semuanya ini berbeda-beda. Ada yang kulitnya seperti ini, kata sama kata, ada yang kulitnya seperti ini. Memang Allah menciptakan berbeda-beda, jadi kita tidak boleh membeda-bedakan teman, tetapi dengan perbedaan itu kita bisa semakin berkembang. Ya, ibaratnya kalau misalnya satu lidi nggak bisa dipakai nyapu, tapi kalau lidi itu digabung menjadikan sapu, ini yang bisa untuk membersihkan anak-anak. Nah, seperti itu contoh misalnya penerapan sila ke atau duduknya itu juga saya
campur anak-anak itu laki-laki dan perempuan, itu juga saya campur dalam arti suatu ketika laki-laki saya dudukkan dengan laki-laki, suatu ketika juga saya campur laki-laki duduk dengan perempuan, artinya bukan untuk apa-apa ya, tapi untuk kesetaraan, artinya tidak ada bedanya dengan teman laki-laki dan teman perempuan, kan ini memang untuk tujuannya untuk belajar, jadi berkelompok dengan teman laki-laki, berkelompok dengan teman perempuan itu sama saja karena tujuannya untuk belajar seperti itu. Jadi, ini sesuai juga dengan sila Pancasila yang sila yang ketiga dan juga sila yang kedua, simbol rantai yang berputar itu kan juga menandakan laki-laki perempuan semuanya saling menolong dalam kemanusiaan maupun menunjukkan ada persatuan seperti itu. Kemudian juga pada sila keempat misalnya dalam pemilihan ketua kelas itu tidak saya yang memilih, tapi saya sampaikan ke anak-anak, ayo kita memilih ketua kelas, nah calonnya siapa saja saya serahkan ke anak-anak, jadi saya beri kertas gitu ya, siapa yang kemudian nanti yang paling banyak dipilih, berapa anak yang paling banyak dipilih, itu nanti kemudian akan ada, oh ini kandidatnya ini dari situ nanti dipilih lagi atau kita pilihlah siapa ketua kelas. Nah, itu kan disitu termasuk contoh penerapan sila yang saat menerapkan itu bagaimana respon siswa saat mengajarkan diri tersebut? Kalau dalam pembelajaran respon siswa itu ya terkadang misalnya ya kita mempelajari kita mengajarkan pentingnya toleransi. Nah, toleransi itu kan bagi anak-anak itu kan dianggapnya kan misalnya toleransi beragama. Nah, anak-anak kadang kan teman-teman saya itu satu agama semua, ada yang agama lain dan semuanya ini kebetulan satu kelas ini kan semuanya beragama Islam kan seperti itu. Kan ya sudah kan berarti ada toleransi apa-apa itu kan ya ada toleransi walaupun satu agama, nah itu tetap harus ada toleransi. Contohnya saat ada teman yang sedang salah misalnya, nah itu kalian tidak boleh kemudian mengganggu teman yang sedang beribadah tersebut, tapi termasuk contoh toleransi dalam beragama, artinya walaupun tidak dengan agama lain, dengan teman yang satu agama pun juga harus tetap toleransi, seperti itulah. Saya itu kadang meresponnya itu namanya masih anak kecil ya, jadi meresponnya itu spontan, jadi dikiranya kalau berbeda baru kita toleransi, padahal walaupun kita satu agama pun namanya kita dari agama lain juga kita harus toleransi. Misalnya ada teman yang sedang mengaji, teman yang sore misalnya mau datang ngaji ya jangan diajak main layangan, misalnya saya seperti itu. Itu jadi namanya contoh toleransi. Nah, kemudian contoh-contoh yang lain, misalnya kan ada teman yang anak yang saya tidak mau temenan sama satu kelompok dengan itu saya karena teman saya itu yang akrab yang ini, nah, itu juga saya sampaikan bahwa tidak ada geng di dalam kelas ini. Kita boleh punya teman akrab, tetapi tidak boleh kemudian dengan punya teman akrab akhirnya nggak mau berteman dengan yang lain atau nggak mau berkelompok dengan yang lain, aku maunya harus sama ini, kalau nggak sama ini nggak mau, itu nggak boleh. Semua teman itu kita harus menerima, walaupun mungkin di antara teman itu ada yang kita ini paling akrab atau lebih apa dengan siapa, tapi ketika dalam pembelajaran, ketika dalam berteman, ya semua sama, jadi sampaikan seperti itu. Jadi respon anak baik dia dalam sebagian besar pembelajaran itu baik, atau tidak ada yang merespon berbeda ini, itu saya beri pengertian seperti itu. Jadi sekarang ini sudah diterapkan kurikulum PTKN. Menurut pengalaman Ibu, apa perbedaan mengajar PTKN sebelum dan sesudah diterapkannya kurikulum Merdeka? Ya, sebelum dan sudah diterapkannya kurikulum Merdeka, kalau di kurikulum Merdeka ini kan lebih ditekankan kepada adanya diferensiasi diferensiasi dalam setiap siswa. Siswa itu kan berbeda baik dari gaya belajarnya dan seterusnya maupun kemampuan awalnya, sehingga saya dalam pembelajaran PTKN ini juga tidak memaksa, misalnya ya anak-anak itu saya beri tugas, nah tugas PKN ini ya
saya sesuaikan anaknya. Kalau yang misalnya dia itu belum bisa membaca, belum bisa membaca ya dalam arti bisa membaca tapi kurang lancar ya tidak selancar teman-teman, ya saya tidak memberi soal yang terlalu panjang seperti teman-teman yang lain. Nah, terkadang juga saya sampaikan soalnya dalam bentuk bisa seperti itu. Tergantung kemampuan siswa. Iya, tergantung kemampuan siswa masing-masing. Tapi insya Allah banyak yang sudah mampu dan di kelas itu. Cuma ketika ada yang mengalami kesulitan atau yang mengalami kurang lancar dalam kaitan dibaca dan dalam memahami, nah itu saya akan ada khusus seperti itu tadi, misalnya dalam perbedaan mengenai soal, terus kemudian dalam penyampaian itu juga saya bedakan. Misalnya makanya saya tidak menjelaskan di papan, tapi juga ada televisi di dalam kelas. Jadi akan saya tayangkan video baik itu dari YouTube maupun contoh-contoh yang lain di televisi itu saya sampaikan seperti ini. Jadi mungkin bagi anak yang lebih senang dengan gambar ya, dengan tipe visual itu bisa lebih masuk di dalam pikirannya ya untuk memahami suatu materi. Kemudian juga saya dalam pembelajaran diferensiasi misalnya juga saya memanfaatkan tutor sebaya dalam arti teman-teman yang sudah bisa, yang saya rasa ini mampu menjadi tutor ke temannya, nah saya minta tolong untuk membantu tentang agar bisa belajar membantu yang seperti itu. Karena kadang-kala ada anak yang juga lebih terbantu dengan adanya teman sebaya karena merasa sebaya, lebih untuk belajar itu memahami materi lebih mudah. Apakah ini melihat peningkatan partisipasi dan pemahaman siswa dari pembelajaran PKN semenjak penerapan kurikulum merdeka? Ya, semenjak penerapan kurikulum merdeka itu saya melihat bahwa anak-anak itu memang aktif berpartisipasi, karena memang gurunya ini kan tidak bukan lagi sebagai yang satu-satunya sumber belajar atau yang menjali anak dengan pengetahuan, tapi kan gurunya ini kan sebagai pengarah ya. Nah, dia mengarahkan, memfasilitasi, mengatur lah ya. Misalnya anak nanti kamu tujuan seperti ini, kemudian nanti yang akan dicapai itu ini. Nah, dengan cara apa nanti mencapainya seperti ini mulai. Sehingga anak itu dia berusaha dengan kemampuannya sendiri, kemudian bekerja sama dengan teman, berkolaborasi dengan temannya untuk mengerjakan tugas maupun aktif dalam kegiatan pembelajaran seperti itu. Misalnya lagi saya kan di gambar Garuda, saya beri gambar Garuda. Nah itu saya sebelum saya beri gambar Garuda itu kan sudah anak sebelumnya sudah saya berikan, ayo kita lihat di sebelah sana ada Garuda, kita amati itu Garudanya seperti apa, coba kita lihat kepalanya mengarah kemana, Garudanya warna apa dan lain sebagainya, mengapa yang memiliki itu Garuda, kemudian bukan yang lain dan lain-lain. Kemudian juga saya tanyakan di televisi. Nah sehingga anak itu tadinya kan yang sebelum kurikulum merdeka dengan setelah kurikulum merdeka ini kan semakin aktif ya, aktif dalam pembelajaran, sehingga untuk hasilnya juga semakin bagus, meningkat, karena dengan dia semakin aktif tadi kan banyak hal yang dia cari, banyak hal yang dia temukan, akhirnya pengetahuannya juga semakin baik. Apakah ada kegiatan atau proyek khusus yang diterapkan dalam pelajaran PPKN setelah kurikulum merdeka? Kalau kegiatan kalau di semester 1 kelas 2 semester 1 ini kan tujuan capaian pembelajarannya ya, yang kemudian menjadi alur tujuan pembelajaran itu, capaian pembelajarannya kan tentang Pancasila dan juga penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini adalah aturan-aturan yang berlaku di rumah, di sekolah, di masyarakat seperti itu. Nah itu biasanya proyeknya itu saya buat anak-anak itu menulis aturan apa saja yang dilakukan di rumah, dan ini tidak boleh sama atas setiap anak, yang itu berlaku di rumahnya masing-masing, yang diterapkan di rumah masing-masing.
Jadi proyeknya adalah menulis aturan di rumah masing-masing. Kemudian aturan itu nanti disampaikan di depan kelas, sehingga itu berbeda antara satu anak dengan anak yang lain. Misalnya aturan pada siang hari saat di rumah. Nah itu kan ada yang hasilnya itu anak itu kan mengaji, nah, sedangkan ada yang lain itu kan tidur siang. Karena perbedaan jam itu kan berbeda antara aturan setiap anak. Artinya ada anak yang memang mengajinya itu siang sehingga tidak diatur atau tidak ada aturan kata tertib di rumahnya bahwa siang ini harus tidur karena memang siang adalah jamnya mengaji. Sedangkan bagi anak-anak lain yang mengajinya itu di jam sore, maka ada aturan di rumahnya bahwa siang ini harus tidur. Ada juga yang hasil dari kerja mereka itu tidak ada kewajiban untuk siang, dibolehkan untuk bermain dan lain sebagainya. Nah seperti ini. Kemudian juga saya ada juga proyek yang membuat gambar Garuda, seluruh mungkin dengan Garudanya. Nanti dijelaskan masing-masing bagian-bagiannya dan juga simbol-simbolnya seperti itu. Biasanya proyek yang seperti apa yang disukai siswa semenjak kurikulum merdeka ini diterapkan? Yang disukai siswa itu ya yang ada aktivitasnya, misalnya seperti yang Garuda tadi kan anak itu kan saya siapkan misalnya bahan Garuda, ada Garuda. Nah anak itu nanti kan mewarnai Garuda itu ya, seperti yang semirip mungkin dengan yang aslinya, kemudian menempelkan bagian-bagian Garuda itu pada kertas yang saya sediakan. Jadi gambar Garuda itu saya beri tapi nggak ada warnanya, kemudian itu belum belum digunting, belum dijadikan satu, harus digunting dulu nanti disatukan. Nah itu kan juga tantangan bagi anak untuk tidak sampai salah menempatkan simbol-simbol pada tulisannya, ya kan seperti itu. Jadi yang mereka lebih suka yang ada aktivitasnya. Kemudian seperti tadi misalnya membuat aturan-aturan itu kan saya tugaskan, saya proyekkan aturan itu dikerjakan ya masing-masing dikumpulkan, misalnya aturan di rumahku seperti ini sehingga anak itu saling memberikan sumbangan ide. Kalau bagi saya seperti ini aturan siang hari, bagi yang lain seperti apa. Jadi ketika dijadikan satu itu ternyata muncul banyak sekali aturan-aturan itu di rumah, di sekolah, di masyarakat. Tantangan yang Ibu alami dalam menyusun rancangan pembelajaran yang sesuai kurikulum merdeka. Tantangannya ya dalam menyusun rancangan atau RPP-nya banyak istilahnya kalau dulu. Kalau kalau sekarang kan istilahnya modul ajar ya. Nah, modul ajar itu kan untuk tantangannya ya karena kita ini harus memperhatikan keunikan dari masing-masing siswa ya. Jadi kita harus berfokus kepada karakteristik yang berbeda pada setiap siswa sehingga pembelajaran diferensiasi itu akan menunjukkan banyak sekali modul ajar. Jadi ya lelah juga kerjaan itu tadi, tetapi kemudian terbanyak ketika ketika itu semua sesuai dengan sasaran. Dan arti memang kalau untuk anak yang seperti ini kita harus ada turunan seperti ini sehingga modul ajarnya tentunya seperti ini dan seterusnya. Kalau untuk dalam pelaksanaan pembelajarannya ya tentunya harus membagi waktu antara masing-masing siswa karena kita kelasnya kelas yang untuk siswa itu 34 dengan satu orang guru, apalagi ini masih kelas 2 itu kan cukup ngoyo ya untuk tenaga yang ekstra karena kan mereka sudah aktif-aktifnya masih kelas 2, jadi yang kesana kemari dan lain sebagainya dengan karakteristik yang berbeda, jadi ini kan dibutuh tenaga yang ekstra. Tapi itu semua ya tergantung ketika anak itu bisa mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Apakah Ibu memanfaatkan teknologi atau sumber daya digital dalam mendukung pembelajaran di rumah?
Oh iya, jadi dalam pembelajaran PPKN dan di semua pembelajaran ya saya juga memanfaatkan teknologi, apalagi di kelas kami ini, di sekolah kami semua kelas itu kan sudah ada smart TV ya. Jadi apa saya bisa menampilkan di TV itu, misalkan entah itu video atau itu entah buku digital. Jadi saya tampilkan di TV, kemudian anak-anak belajar menggunakan smart TV itu tadi. Atau kemudian juga ada buku digital, yang buku digital itu juga nanti bisa dibuka di HP masing-masing, atau juga bisa dilihat di TV kelas tadi. Jadi artinya penggunaan teknologi itu tidak bisa dihindari dan memang malah semakin membantu gitu. Anak-anak sekarang tambah senang kalau ada menggunakan TV, atau kadang-kadang juga pakai HP saya, misalnya kan Luis ini kan karena anak kelas 2 ini kan tidak ada, bukan tidak ada ya, maksudnya tidak diperbolehkan membawa HP ya, membawa HP, sehingga hanya ada satu HP di kelas, yaitu HP saya. Jadi ketika saya misalnya membuat kuis online di HP itu kan tidak bisa dikerjakan di kelas, akhirnya kan saya buat HP saya gunakan gantian dalam satu kelompok satu seperti itu. Dan kalau di rumah ya nanti saya kirimkan file. Apa harapan Ibu ke depannya terkait dengan perkembangan karakter siswa melalui pembelajaran? Oh ya, tentunya kan harapannya karakter siswa ini kan semakin baik ya, sesuai dengan profil belajar Pancasila ya. Nah, tetapi kalau saya ya tidak hanya dalam pembelajaran PPKN untuk mewujudkan siswa yang yang sesuai profil belajar Pancasila, tapi juga di semua pembelajaran, terutamanya memang di pembelajaran PPKN. Tetapi juga saya tekankan karakter siswa itu di semua pembelajaran, sehingga untuk misalnya dalam pemberian contoh misalnya budaya hidup bersih dan sehat, budaya membantu orang lain, itu tidak sekedar pada saat belajar PPKN lalu contoh memberi contoh, tapi di setiap saat, setiap waktu, sehingga anak itu akhirnya melihat bahwa apa yang saya ajarkan itu juga saya lakukan gitu, sehingga anak juga melihat itu sebagai hal yang nyata yang juga akhirnya menjadi teladan bagi mereka, sehingga karakter mereka akan semakin baik, semakin mendekati profil belajar mereka. Apakah ada tantangan khusus yang dihadapi dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka dalam pengajaran PPKN? Ya itu tadi Mbak, yang sudah saya sampaikan tadi di awal. Kalau dalam implementasinya, tantangannya itu kan karena ini merdeka itu ibaratnya kan kita tidak hanya terfokus kepada buku gitu, tapi kita ini kan fokus kita kan ada capaian pembelajaran, di mana capaian itu adalah minimal siswa itu bisa mencapai itu, dan dengan karakteristik mereka yang berbeda-beda, kemampuan yang berbeda-beda, saya harus bisa merancang belajar yang bisa membantu mereka untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, sedangkan kebanyakan siswa itu kan belajar itu kan terfokus pada buku, sehingga ketika saya ingin membuat pembelajaran yang berbeda dari buku, itu kan pasti kayak anak-anak itu halaman berapa bulan seperti itu. Jadi membiasakan dalam pembelajaran bahwa belajar itu tidak hanya dari buku, dalam arti buku itu adalah salah satu sumber belajar, tetapi kita juga bisa belajar dari sumber-sumber yang lain. Jadi kadang-kadang itu tantangannya adalah membuat anak-anak ini tidak terfokus pada buku. Jadi kalau misalnya tidak ada bukunya itu kan dulu dan apa dan lain-lain. Itu kadang-kadang pembelajaran satu juga bisa seperti itu, karena saya merancang sendiri. Baik, sekian podcast kami. Terima kasih saya ucapkan untuk Ibu Firda yang telah bersedia menjadi narasumber. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.